wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Diki Rukmana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan IPA di SD. Kami dari kelompok 9 yaitu saya Zaki Alfi Khairunisa dan teman saya Adini Nabila dari kelas 5C yang dimana kita akan menjelaskan mengenai produk yang kami buat yaitu bahan ajar digital berbasis cerita dengan materi bunyi dan getaran yang dikhususkan untuk siswa kelas 4 SD tema 1 kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan semua. Materi bunyi dalam pembelajaran IPA sering dianggap abstrak oleh siswa SD. Jika hanya disampaikan secara lisan, siswa cenderung kesulitan memahami sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Adapun tujuannya yakni melalui penggunaan bahan ajar digital berbasis cerita interaktif ini, siswa diharapkan mampu memahami bahwa bunyi berasal dari getaran suatu benda, mengenali adanya perbedaan bunyi melalui pengalaman mendengar secara langsung, serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran IPA melalui kegiatan membaca, mengamati, dan berinteraksi dengan media. Produk yang saya kembangkan berupa bahan ajar digital berbasis cerita. Cerita ini dirancang dalam bentuk visual menggunakan Canva dan dilengkapi dengan elemen interaktif berupa suara, sehingga siswa tidak hanya membaca tetapi juga mengalami pembelajaran secara langsung. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk ini cukup sederhana, yaitu skrip alur cerita, laptop, aplikasi, Canva, serta file audio pendukung. Seluruh alat dan bahan mudah diperoleh dan efisien digunakan dalam pembelajaran. Dalam pembuatan produk IPA ini, tahap awal yang kami lakukan adalah menyusun alur cerita yang disesuaikan dengan konsep IPA di SD, khususnya pada materi bunyi dan getaran. Alur cerita dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah dipahami oleh peserta didik. Setelah alur cerita itu selesai disusun, kami mengajukannya kepada dosen pengampu untuk melalui tahap persetujuan atau ACC. Apabila alur cerita telah disetujui, barulah kami melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses desain produk. Pada tahap desain ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari template yang sesuai melalui aplikasi Canva. Proses pengeditan dilakukan menggunakan laptop agar penyesuaian desain dapat dilakukan secara lebih optimal. Setelah template dipilih, kami mengubah dan menyesuaikan layout sesuai dengan kebutuhan materi serta alur cerita yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, kami menyesuaikan jenis font dan kombinasi warna agar tampilan desain terlihat menarik, konsisten, dan mudah dibaca. Selain itu, setiap gambar yang digunakan diselaraskan dengan alur cerita pada masing-masing slide, sehingga materi dapat tersampaikan secara jelas dan runtut. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh slide selesai disusun. Untuk mendukung kualitas teknis, khususnya pada penambahan audio dan penguatan aspek interaktif, saya mendapatkan bantuan teknis dari pihak yang lebih ahli. Namun, seluruh konsep, isi materi, alur pembelajaran, dan cara penggunaan produk tetap berdasarkan rancangan yang saya susun sendiri. Petualangan Nada dan Gema di Desa Harmoni. Di Desa Harmoni ada dua sahabat, Nada si penasaran dan Gema si ahli eksperimen kecil. Suatu pagi, Gema menemukan kotak kayu tua di gudang rumah kakeknya. Di depannya tertulis, "Bunyi itu hidup kalau kamu berani mencari sumbernya." Kotak itu punya 3 lubang kecil dan sebuah catatan. Buka aku dengan memahami bunyi. Perhatikan dengan saat kamu memetik merek gelang, mengetuk gelas, atau membuat botol, bendanya bergerak cepat, seperti bilik-bilik kecil.
Mereka masuk ke sebuah gua. Nada pun berteriak. Suara nada terkena dinding gua yang keras, lalu dipantulkan kembali. Itu namanya gema. Halo. Halo. Untuk membuka kotak, jawab pertanyaan ini. Kotak terbuka perlahan. Di dalamnya ada peta penjelajah bunyi dan catatan. Kalian sudah menemukan 3 rahasia bunyi. Bunyi muncul dari getaran, bunyi bisa tinggi rendah, bunyi bisa dipantulkan. Bunyi tidak terlihat, tapi selalu bisa dirasakan. Halo, nama aku Ashila dari kelas 4 SDN Meria Utara 02 pagi. Asila, kamu tahu nggak apa itu bunyi? Iya tahu, bunyi itu suara yang keluar dari mulut manusia, hewan-hewan, benda-benda, dan lain-lain kan Kak? Iya betul, tapi ada sesuatu hal yang harus kamu tahu tentang bunyi. Bunyi itu keluar dari mana, kenapa bisa adanya bunyi. Kamu mau nggak belajar itu? Iya mau. Yuk kita belajar. Ayo. Perhatikan anak hebat. Saat kamu memetik karet gelang, mengetuk gelas, atau meniup botol, bendanya bergerak cepat, seperti gede-gede kecil. Gerakan itu namanya getaran. Bunyi selalu berasal dari benda yang besar. Tanpa getar, dan nada dan gema meletakkan penggaris di tepung meja. Nada dan gema meletakkan penggaris di tepung meja. Saat penggaris ditekan lalu dilepas, penggaris bergetar dan menghasilkan bunyi. Ingat, getaran cepat menghasilkan bunyi tinggi. Getaran lambat menghasilkan bunyi rendah. Nada dan gema masuk hutan kecil dekat desa. Tiba-tiba, mereka masuk ke sebuah gua. Nada pun berteriak. Suara nada terkena di dinding gua yang keras, lalu dipantulkan kembali. Itu namanya gema. Untuk membuka kotak, halo. Untuk kotak terbuka perlahan peta penjelajah bunyi dan catatan. Kalian sudah menemukan 3 rahasia bunyi. Bunyi muncul dari getaran, bunyi bisa tinggi rendah, bunyi bisa dipantulkan. Bunyi tidak terlihat, tapi Aku suka, desainnya menarik, tidak gampang bosan, kalimatnya gampang dimengerti. Dan aku tahu bunyi itu karena adanya getaran dan gesekan. Kelebihan produk ini adalah bersifat interaktif
aman digunakan oleh siswa SD karena berbasis digital, mudah digunakan oleh guru, serta mendukung pembelajaran IPA yang aktif dan bermakna. Adapun kekurangan dari produk yang kami buat yaitu yang pertama, background terlalu besar yang menyebabkan bunyi dari elemen klik tidak terdengar begitu jelas. Yang kedua, file masih sedikit delay atau lama. Yang ketiga, elemen tidak ada efek getar jika diklik. Jadi secara visual terlihat seperti buku cerita biasa. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf kalau banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.